Assalamualaikum teman-teman, kembali dengan aku Yuda. Hari ini aku akan menceritakan kisah sahabat Rasul yang di zaman masuk surga. Tonton terus ya, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya. Utsman bin Affan adalah orang yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya, meskipun ia tidak sombong. Kelembutan hatinya tercermin pada sikapnya. Dia adalah orang yang dermawan, suka menolong sesama, dan sangat pemalu. Utsman bin Affan adalah seorang hartawan. Jumlah kekayaannya sangat melimpah. Meski demikian, ia tidak pelit. Meskipun kaya, ia tidak menampak-nampakkan kekayaannya. Ia suka tampil sederhana. Orang-orang Makkah sangat menghormatinya. Utsman sangat dermawan. Ia terbiasa memberi sedekah kepada para fakir miskin. Kebiasaan baik itu tidak pernah berubah. Utsman menjadi menantu Rasulullah untuk kedua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kusum. Maka sebutannya adalah Dzun-Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajarannya. Hal itu membuat mereka disiksa oleh tuannya. Utsman merasa iba. Dengan kekayaan yang sangat melimpah, ia memerdekakan banyak budak agar mereka terbebas dari kejahatan majikan mereka. Kebiasaan memerdekakan budak itu terus ia jalankan di setiap hari Jumat. Utsman memerdekakan seorang budak dan dia juga suka bersedekah. Ia tak pernah merasa takut kehilangan uang untuk melakukannya. Hal itu membuat Utsman dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan Utsman adalah orang penghuni surga yang hidup di dunia. Suatu ketika Madinah sedang mengalami kekeringan. Air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah harus antri untuk memperoleh air bersih. Kaum mujahirin terbiasa minum air Zam-Zam. Di Madinah, air sumur yang rasanya seperti air Zam-Zam adalah air di sumur Raumah. Tapi sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika kekeringan, si Yahudi memperjualkan airnya. Ia menarik bayaran yang sangat tinggi kepada para muslimin. Hal itu membuat mereka resah. Utsman berniat membeli sumur itu untuk menolong mereka. Si pemilik sumur awalnya enggan, tetapi setelah mendapatkan harga yang sangat tinggi dari Utsman, akhirnya ia menyerahkan sumurnya. Utsman menyerahkan sumur itu kepada kaum muslim agar dapat diambil airnya secara gratis. Sejak saat itu, kaum mujahirin dan masyarakat Madinah bersuka cita. Mereka dapat mengambil air sumur dengan gratis. Hingga hari ini, sumur peninggalan Utsman itu masih ada. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah terjadi paceklik. Banyak petani gagal panen gandum dan kurma, sehingga persediaan makan menipis. Warga Madinah terancam kelaparan. Suatu hari, puluhan unta datang ke Madinah. Rupanya itu adalah milik Utsman bin Affan. Bahan makanan itu kemudian dimasukkan ke gudang. Melihat hal itu, para pedagang Yahudi berdatangan.
Mereka ingin memborong bahan makanan milik Utsman. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi. Utsman meminta mereka membayar 10 kali lipatnya. Mereka tak sanggup. Utsman berkata, Allah lah yang sanggup membeli ini dengan harga 10 kali lipat. Maka makanan ini aku sedekahkan di jalan Allah. Aku berikan seluruhnya kepada para fakir miskin. Ketika Utsman bin Affan menjabat khalifah, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke berbagai negara. Akibatnya, terdapat perbedaan bahasa dan dialek. Hal itu menimbulkan perbedaan dan dalam membaca Al-Quran. Perbedaan itu sering menimbulkan perselisihan di antara mereka. Bahkan nyaris menimbulkan peperangan di antara sesama umat Islam. Para sahabat melapor kepada Utsman. Khalifah menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukuan mushaf Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah selesai disalin, mushaf acuannya dikembalikan kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab sekaligus istri Rasulullah. Sedangkan mushaf salinan dikirim ke berbagai negeri umat Islam. Akhirnya kembali bersatu dan terhindar dari perang saudara. Mushaf itu kemudian menjadi acuan umat Islam dari masa ke masa hingga saat ini. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk kisah Utsman bin Affan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.